Oke, jadi teman-teman seperti ini ya penampakan adonan yang awalnya keras keluar dari freezer box. Oke, selamat sore sahabat Tempol Nusantara. Seperti ini ya, box seperti ini. Terus dikipasin dari jam 4 tadi pagi dini hari ya. Jadi seperti ini penampakannya. Ini masih belum begitu masih ada yang keras ini. Nah, ini. Nah, ini masih ada yang keras. Ini. Nah, modelnya gini teman-teman. Modelnya tuh kayak kristal ya. Kalau masih ada yang kayak itu kayak kristal gitu. Nah, kristal. Jadi biarkan dulu sampai lumer seperti biasa, adonan habis giling itu ya teman-teman ya. Nah, kita sisihkan. Kalau saya seperti ini. Di tempat yang satunya lagi di ember ya. Nanti untuk cetak kita di tungku. Jadi biarkan kipasin. Ini juga masih banyak yang keras. Nah, ini kristal. Jadi kalau masih kristal ini jangan dicetak teman-teman, nggak bisa. Nanti hasilnya bergindil. Kalau dicetak itu ya nggak bisa ya. Biarkan sampai lumer seperti adonan biasa setelah giling itu, baru nanti kita cetak. Kalau masih kristal dicetak hasilnya bergindil teman-teman. Terus berapa jam bang itu ngipasin? Tergantung. Jadi anda jenengan sahabat Tempol Nusantara itu jam berapa nyetak sampelnya, terus jam berapa jualannya ya. Jadi kalau saya biasanya kalau berangkat jam 8 pagi waktu ketika di SD sekolah dasar itu jam 3 sudah harus dikeluarkan. Ada nanti jam 5 kita sudah bisa nyetak. Itu rata-rata kemungkinan antara 2 jam sampai 2 jam setengah atau 3 jam teman-teman ya, lamanya ketika ngipasin itu bisa lumer itu. Jadi bisa dipahami ya teman-teman. Nah, ini yang udah seperti biasa. Terus kemarin nih teman-teman ya, kemarin tuh setelah dari penggilingan ini keadaannya encer teman-teman ya. Ini setelah keluar dari freezer box, kulkas yang box itu, ini agak kental. Nah, nanti ini dikasih air lagi teman-teman ya, kayak biasanya saya itu. Nanti tak praktekin lagi teman-teman ya. Nanti tak praktekin lagi biar agak lebih encer, lebih lemas, lebih lembek teman-teman. Kalau saya seperti itu, karena kalau masih seperti ini dari hasil nanti nggak sesuai. Dari hasil tuh kurang. Terus kayak sampel nanti jadinya agak alot setelah digoreng karena masih kalis padat ya. Nah, ini udah lembut, cuma masih terlalu akas. Kalau bagi saya nanti dikasih air lagi, dicampurin air. Oke teman-teman ya, seperti yang saya katakan tadi ya, karena setelah keluar dari freezer dan dikipasin, adonan itu terlihat seperti ini, agak kental ya. Kalau bagi saya ini kental banget teman-teman ya. Jadi kurang air, kurang encer, kurang jemek kalau bagi saya. Nah, bagaimana caranya? Nah, seperti biasa saya itu tak kasih air lagi, air biasa nggak apa-apa, air dingin dari kulkas juga nggak apa-apa teman-teman ya. Caranya seperti apa? Nah, tadi saya sudah cuci teman-teman ya tangannya ya. Ini cukup begini aja teman-teman, jangan banyak-banyak. Ini aja, diciprat-cipratin gini, terus diaduk gini teman-teman ya. Ini hanya untuk membuat biar kembali seperti semula ketika waktu giling encer teman-teman adonannya. Karena kalau habis keluar dari freezer box itu adonan kembali kental teman-teman ya, akas, kalis itu kalau bahasa bakso itu kalis. Nah, kita cipratin air seperti kemampuan kita teman-teman. Tapi jangan terlalu encer, nanti terlalu encer susah karena kita menyesuaikan tusuknya, besar kecil tusuk. Semakin kecil tusuk itu semakin susah ditempelin teman-teman ya. Kalau semakin besar lebih gampang. Nah, tujuannya apa sih teman-teman ya? Biar adonan agak encer gini ya. Sering sekali saya katakan,
adonan yang encer atau lemes, lembut itu membuat sempol tuh ketika habis digoreng tetap empuk teman-teman ya. Jadi nggak alot, nggak katos gitu modelnya. Nah sekarang kita cetak teman-teman ya. Ini sesuai tusuk yang saya punya teman-teman sayang. Nah tusuknya ini ukuran antara 3,4 sampai 3,5 milimeter ya. Nah, milimeter teman-teman ya ketebalannya. Nah panjangnya 30 cm. Oke sekarang kita cetak teman-teman ya. Ini masih kurang dikit sebenarnya teman-teman, masih kurang dikit ini. Nah, dan gampang. Tapi kalau untuk pemula biasakan tuh adonan agak kental teman-teman ya, agak kental, agak kalis. Ini aja melorot teman-teman. Jadi udah paham ya teman-teman ya, dari adonan keluar dari box freezer, habis itu dikipasin berapa jam, kita sesuaikan dengan jam kerja kita, jam jualan kita, jam cetak kita. Nah teman-teman ya, habis itu ketika masih kental kita cipratin air, kita kasih air dingin atau air yang biasa, nggak masalah teman-teman. Terus sesuaikan keenceran itu dengan kemampuan kita, dengan skill kita ketika nyetak sampel seperti ini. Sebenarnya hal seperti ini, nyetak seperti ini simple banget teman-teman ya, sangat simple dan satu kali kerja teman-teman, cepet. Nih untuk proses sudah tahu teman-teman ya, untuk prosesnya sudah tahu ya. Jadi ketika jenengan sudah biasa nyetak pakai cara ini, itu otomatis telapak tangan atau genggaman tangan tuh akan otomatis seberapa gram ya, seberapa gram adonan yang kita ambil itu pasti rata-rata sama ya, mendekatilah sama kemungkinan ya. Nah teman-teman, kemarin itu juga ada yang tanya, Bang kenapa sih kok pakai 2 tungku ya teman-teman, pakai 2 tungku, tungku 1, tungku 2. Nanti saya jelaskan teman-teman ya di lain hari, karena juga ini pas kerja juga, seperti video berikutnya nanti saya jelaskan. Nah teman-teman udah tahu ya tadi ya, dari awal sampai akhir ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, meskipun informasi recehan, semoga bisa menjadi mata pencarian untuk anda semua yang membutuhkan pekerjaan, karena saat-saat ini sedang susah teman-teman nyari pekerjaan tuh ya. Kita harus punya ide-ide brilian, punya ide-ide kreatif, inovatif teman-teman. Oke, untuk yang baru menemukan channel saya, langsung aja klik tombol subscribe-nya, jangan lupa dibagikan dan dibunyikan lonceng notifikasinya teman-teman ya. Dari Banyuwangi saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sampel Nusantara.